Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kadang Sinau 27. Pada kesempatan kini kita akan membahas materi baru, yaitu penggunaan has, have, dan had yang artinya adalah mempunyai. Dan masih bersama dengan Kadang Sinau 27. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nah, di sini pertama kita akan melihat dulu apa arti dari has, have, dan had, yang mana pada kesempatan ini ketika kata tersebut artinya adalah memiliki atau mempunyai. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, has, have, dan had itu ketika kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti sama, yaitu mempunyai atau memiliki. Nah, contoh kalimatnya bisa kita lihat berikut ini. Saya memiliki sebuah pensil. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi I have a pencil. Ya. Kemudian yang kedua, dia mempunyai 2 ekor sapi. Dalam bahasa Inggris kita terjemahkan dengan he has 2 cows. Nah, sekarang yang ketiga, ketika saya kecil, saya mempunyai seekor kerbau. Ini dalam bahasa Inggris kita terjemahkan dengan when I was a kid, I had a buffalo. Ya, kalau bisa kita lihat yang berwarna merah tersebut ada have, kemudian has, kemudian had, itu artinya sama, yaitu adalah mempunyai atau memiliki. Cuman penggunaannya yang berbeda. Lebih jelasnya kita lanjutkan dengan pembahasan di slide berikutnya. Nah, pertama yang kita bahas adalah penggunaan has dan have. Has dan have itu artinya adalah memiliki tapi di masa yang sekarang. Penggunaannya tergantung pada subjeknya. Ya, subjek yang digunakan apa itu yang akan menentukan kita menggunakan have atau has yang berarti adalah memiliki atau mempunyai. Kita lihat di sini ya. Untuk pembuatan kalimatnya adalah subjek, kemudian diikuti dengan has ataupun have, kemudian diikuti dengan objek. Karena ini adalah memiliki, berarti dia harus ada objeknya. Apa yang dimiliki? Ya, makanya subjek, kemudian diikuti has atau have, dan diikuti dengan objek. Nah, kita lihat di sini. Misalnya subjeknya adalah he, she, it. Apa yang digunakan? Dia menggunakan has. Ingat, ketika he, she, it sebagai subjek, memiliki menggunakan kata has. Nah, berikutnya, ketika subjeknya I, you, we, they, kita menggunakan have. Ya, jelas ya perbedaannya ya. Has itu kalau subjeknya he, she, it, kemudian have itu ketika subjeknya adalah I, you, we, they. Nah. Kita lihat contoh kalimatnya seperti apa. Yang pertama, he has a cow. Ya, he has a cow. Kenapa itu pakai has? Kita lihat subjeknya adalah he. Di awal tadi kita sampaikan bahwa ketika subjeknya he, she, it, untuk mengatakan memiliki atau mempunyai, dia memakai kata has. Ya, contoh berikutnya, she has a lot of money. Dia memiliki banyak uang. Kembali pakai has karena apa? Subjeknya adalah she, dia perempuan. Makanya kita pakai has. Nah, ini kemudian it has a long tail. Kembali yang memilikinya pakai has karena apa? Subjeknya adalah it. Ya. Ketika contoh itu he, she, it subjeknya, dia diikuti dengan has. Nah, bagaimana untuk yang have? Kita lihat contohnya. Oke. I have a dream. Ya. Subjeknya I, dia pakainya adalah have. Ya. Have-nya adalah I, dia pakainya adalah have. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tadi kelupaan satu ya. Di sini ada Rita has a new novel. Ya. Rita memiliki sebuah novel baru. Kenapa Rita kok pakai has? Di situ Rita kata gantinya bisa dengan she. Makanya Rita itu pakainya adalah has, memilikinya. Nah, ini kemudian kita lanjut ke have lagi ya. Contoh yang kedua untuk have. We have some books.
kita memiliki beberapa buku, ya. Kembali pakai have, karena apa? Ingat, I, we, they, subjeknya itu dia diikuti dengan have. Kita lihat contoh berikutnya. You have an apple, they have a car. Ya, jelas ya. Has itu kalau subjeknya adalah he, she, it, kemudian have itu ketika subjeknya adalah I, you, we, they. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, itu ada juga Burhan and Edi. Kenapa Burhan and Edi kok pakainya have? Burhan and Edi kita bisa mengganti dengan pronoun they, ya. Burhan and Edi itu sama juga dengan they kalau kita ganti. Makanya dia pakainya have, ya. Nah, kemudian sekarang untuk yang has atau have dan dalam bentuk negatif bagaimana? Tadi jelas ya, kalau dengan positifnya cukup subjek, dengan has atau have diikuti dengan objek. Kalau negatif seperti apa? Ketika subjeknya he, she, it, dia diikuti dengan doesn't have. Ingat, subjeknya he, she, it, dia diikuti dengan doesn't have. Kemudian pasti diikuti dengan objek, ya. Nah, ini kalau tadi he has a cow, sekarang he doesn't have a cow. Ingat, memiliki kalau negatif dia tidak pakai has tapi pakainya have. Contoh saja diawali dengan kata kerja bantunya doesn't have, ya. Ingat sekali lagi, has untuk negatif itu tidak berlaku, diganti dengan have, cuman depannya dikasih dengan not-nya, ya. Kemudian she doesn't have a lot of money. Lihat, tadi kan she has a lot of money, positifnya. Sekarang negatif, dia berubah menjadi she doesn't have a lot of money. Ingat ya, has berubah jadi have kalau dalam bentuk negatif. Nah, sekarang kalau subjeknya I, we, they gimana? Nah, kita lihat di sini. I, we, they diikuti dengan don't have, ya. Don't have, tidak memiliki. Nah, contohnya seperti apa? Ya, kalau tadi you have an apple, sekarang jadi you don't have an apple. Ya, kamu tidak memiliki sebuah apel. Ya. Berikutnya, they don't have a car. Kalau tadi posisinya they have a car, sekarang menjadi they don't a car. Ya. Jadi untuk kalimat negatif semuanya memiliki pakai have, cuman diawali dengan ada kata not-nya. Kalau he, she, it, dia doesn't atau does not have. Tapi kalau subjeknya I, we, they, mereka pakainya do not atau don't have, ya. Namanya kalimat negatif itu berarti dalam bahasa Indonesia artinya adalah tidak. Kalau tadi have memiliki, berarti kalau don't have berarti tidak memiliki, ya. Untuk negatifnya seperti itu, ada doesn't sama don't. Nah, sekarang kita ke yang interrogative formnya seperti apa. Nah, untuk yang pertama, buat kalimat interrogatif, kalimatannya diawali dengan does, itu kalau subjeknya adalah he, she, it. Ingat, untuk interrogative form yang menyatakan memiliki atau mempunyai, ketika subjeknya he, she, it, dia diawali dengan does. Kemudian does, he, she, it, diikuti dengan have, kemudian diikuti dengan objek, ya. Dan tanda tanya jangan lupa. Nah, does, subjek, kemudian have, objek. Di sini juga kembali pakainya adalah have semuanya, nggak ada has, ya. Untuk form yang kedua, do, kemudian ketika dia subjeknya adalah I, you, we, they, mereka pakai apa? Memilikinya pakainya adalah have. Kemudian objek dan tanda tanya. Di sini terlihat perbedaannya. Kembali dasarnya adalah subjeknya. Untuk interrogative form, ketika subjeknya adalah he, she, it, dia diawali dengan does. Tapi kalau untuk yang I, we, they, dia diawali dengan do. Ya, lebih jelasnya kita lihat contohnya. Ini, does he have a cow? Does he have a cow? Apakah dia memiliki seekor sapi? Ingat, bukan lagi has tapi have untuk kalimat tanya.
Yang kedua, does he have a lot of money? Kembali. Walaupun subjeknya he, she, it, dia pakainya have. Cuman diawali dengan does. Nah, bagaimana dengan yang ini? Do you have an apple? You. Kemudian have. Do, kemudian have, sama ya. Interrogative form kembali semuanya tergantung pada subjeknya. Oke. Itu tadi untuk yang have sama has sudah. Nah, sekarang ada lagi yang artinya juga memiliki, cuman dia berbeda waktunya dengan kata had. Apa itu had? Had itu artinya adalah juga mempunyai atau memiliki, cuman ini digunakan untuk masa lalu ya. Jadi kalau kita ngomong had-nya itu, memilikinya itu waktu dulu, kita pakainya had. Bagaimana komposisinya? Sama, tetap dengan subjek. Cuman di sini yang membedakan, apapun subjeknya dia memiliki tetap pakai had ya. Nih, kita lihat. When I was a kid, I had a buffalo. Ya, kenapa pakai had? When I was a kid. Was itu menandakan masa lalu. Ketika saya masih anak-anak, saya memiliki seekor kerbau. Nah, kerbau itu ya. He had a unique car in 1999. Dia memiliki mobil yang unik tahun 1999. Udah lama berarti ya, makanya had. Ya, jelas ya. Untuk had itu juga memiliki tapi di masa lampau. Subjek diikuti dengan had. Nah, itu contoh lagi. Sekarang bagaimana untuk negatifnya? Untuk untuk had, apapun negatifnya dia pakainya adalah dengan did not have ya. Apapun subjeknya dia diikuti dengan did not have ya, bukan lagi didn't have tapi did not have. I didn't have a buffalo. He didn't have a unique car. Ingat, did not tetap dengan have lagi ya. Oke. They didn't have a big house ya. Sekarang kita ke yang interrogatif. Kalimatnya seperti apa kalau itu? Nah, ini dia diawali dengan did, kemudian diikuti dengan subjek, dan kemudian dia diikuti dengan have. Pasti ada objek dan jangan lupa tanda tanya. Itu untuk yang interrogatifnya. Contohnya seperti apa? Did he have a unique car in 1999? Apakah dia memiliki mobil unik tahun 99? Nah, did sama have. Yang kedua, when they were in London, did they have a big house? Did sama have kembali ya. Jadi interrogatifnya sama, apapun subjeknya tetap interrogatif dengan did, dan kata memiliki adalah have di situ. Nah, biar lebih jelasnya sekarang kita lihat latihan. Untuk titik-titik ini nanti silahkan diisi dengan has, ataukah have, ataukah had, atau bahkan mungkin dengan negatif atau interrogatifnya. Kita lihat contoh pertama. Maryam bla 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 a piece of paper. Maryam memiliki selembar kertas. Kira-kira apa itu? Has, have, atau had? Maryam. Jawabnya adalah has. Kenapa has? Karena Maryam bisa diganti dengan si, makanya subjek Maryam atau subjek si memiliki adalah has. Yang kedua, Teddy not bla 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 homework. Not, tidak. Teddy tidak memiliki homework, PR. Apa jawabnya? Notnya menjadi apa? Doesn't have. Ya, karena subjeknya Teddy, he, she, it sama juga itu ya. Kemudian yang ketiga, Erna and Vera bla 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 the same classroom in 2018. Kita lihat ada 2018, 2018. Sudah lampau bukan? Berarti pakainya apa nanti? Nah, had memilikinya karena 2018. Yang keempat, when I was in elementary school, I bla 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 a best friend. Ketika saya ada di SD dulu ya, saya memiliki seorang teman baik. Apa isinya itu? Had juga karena lampau, ada kata was di situ. Yang kelima, my parents bla 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 a new pet. Orang tua saya bla bla memiliki sebuah hewan peliharaan baru. Oh sorry, seekor ya, karena hewan bukan seekor hewan peliharaan baru. Itu apa jawabnya? Parents, orang tua kan dua, makanya dia pakainya adalah have. Nah itu ya pembahasan kita tentang penggunaan has, have sama had. Lebih jelas bukan? Nah, semoga apa yang kita pelajari kali ini ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Dan tetap
selalu dukung kami dalam channel kami Kadang Sinau 27 ya. Jangan lupa untuk selalu ditonton, kemudian disebarluaskan, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.